Nah, langsung saja kita sambut ada 2 pembicara kita pada sore hari ini, yaitu dari Bapak Osmar Sihite selaku Engineering Manager PT Bumi Mulia Indah Lestari dan juga Bapak Heru Adi Siswanto selaku Director Operations dari PT Firmenich Aromatics Indonesia. Selamat sore Pak Osmar dan Pak Heru. Sore, Mbak. Selamat sore. Terima kasih atas Selamat sore, Ibu Bapak. hari ini. Kita bincang-bincang mengenai bagaimana pelaksanaan atau strategi dari PT Bumi Mulia dan Firmenich sendiri untuk mengimplementasikan tadi kalau pesannya dari Kementerian Perindustrian ada 4R, reduce, reuse, recycle, dan recovery. Kemudian juga ada upaya penurunan emisi gas rumah kaca, ekonomi sirkular, dan green jobs. Mungkin hanya sebagian yang akan kita bahas pada sore hari ini yang berhubungan dengan industri di Bumi Mulia Indah Lestari dan juga di Firmenich Aromatics Indonesia. Sebelum kita memasuki sesi diskusi, kita lihat video dulu Pak dari instalasi PLTS yang ada di Bumi Mulia Indah Lestari. Ratusan tahun yang lalu, manusia membutuhkan materi yang ringan, kuat, dan murah untuk berbagai sektor, sebut saja makanan, minuman, kesehatan, telekomunikasi, properti, hingga transportasi. Plastik merupakan salah satu material yang diunggulkan karena daya tahannya yang lebih dibandingkan material yang lain, baik cuaca panas maupun dingin. Fleksibel, ringan, dan terutama aman untuk digunakan. Sebagai perusahaan produsen kemasan plastik, kami menyadari untuk ikut ambil bagian dalam melindungi tempat tinggal kita ini. Kini, kegiatan operasional di PT Bumi Mulia Indah Lestari menggunakan sumber energi yang telah disediakan oleh bumi ini, yaitu matahari. Energi matahari adalah solusi yang berkelanjutan yang mengubah cara orang memproduksi dan menggunakan energi. PT Bumi Mulia Indah Lestari percaya bahwa energi matahari merupakan salah satu cara yang terbaik untuk beberapa masalah besar yang kita hadapi di bumi ini. Kami ingin menginspirasi para pelanggan bahwa sebagai masyarakat Indonesia, PT Bumi Mulia Indah Lestari secara berkelanjutan, peduli, dan berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim dan penipisan energi. Ada beberapa kontraktor serupa yang bergerak di bidang yang sama di panel surya, dan akhirnya yang kita pilih itu dari Sun. Ada banyak sebenarnya yang kita nilai dari Sun. Kita bisa mengenal sistem BOT. Sun ternyata harganya lebih baik. Dari sisi teknikal juga dia bisa menyajikan sesuatu yang menarik buat kami secara teknik, menerangkan dari awal secara detail sampai proyek ini berakhir, nanti gambarannya itu jelas buat kami. Tentang inverter, nanti ini merupakan smart control yang dia bisa load tergantung input listrik yang akan masuk, karena kan yang kita pasang di sini ini sistemnya on grid. Mereka akan selalu bekerja di bawah kurva jaringan listrik yang ada di tempat kami. Instalasi sistem tenaga surya di Bumi Mulia sebesar 2,5 MW peak memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah trafik keluar masuk barang yang sangat tinggi, karena produksi di Bumi Mulia on 24 jam. Selain itu, space storage yang ada sangat terbatas, sehingga kedatangan material solar PV membutuhkan koordinasi yang sangat intensif.
Menjalankan proyek besar di tengah pandemi COVID-19 juga tidak mudah. Kami harus mengikuti instruksi anjuran pemerintah. Kita wajib mematuhi protokol kesehatan. Sun Energi merasa bangga menjadi bagian bagi terciptanya energi ramah lingkungan di Bumi Mulia. Selain menciptakan energi ramah lingkungan, instalasi sistem tenaga surya juga dapat menghemat tagihan listrik bulanan. Sun Energi mengajak pelaku industri lain untuk berinisiatif menggunakan sistem tenaga surya. Karena Sun Energi dapat menyediakan sistem tenaga surya tanpa biaya di muka dengan teknologi yang handal. Baik, cukup komprehensif videonya. Kita bisa lihat berapa kapasitas, kemudian juga penghematannya berapa, lalu setara dengan menyumbang pengurangan berapa, kemudian juga ada tadi seperti menanam berapa ribu pohon begitu ya Pak Osmar. Karena pada sore hari ini kita bentuknya akan lebih ke talk show dan diskusi. Jadi ada satu pertanyaan yang juga nanti akan dijawab secara bergantian oleh Pak Osmar dan juga Pak Heru. Oleh karena itu, setelah tadi perkenalan PT Bumi Mulia Indah Lestari, saat ini kita akan memperkenalkan seperti apa Firmenich Aromatics Indonesia. Baiknya kita akan melihat video sebelum nanti kemudian Pak Heru akan memaparkan secara lebih detail lagi apa itu Firmenich Aromatics Indonesia. Silakan. Baik, itu tadi video singkat atas apa sih Firmenich Aromatics Indonesia. Ada dua kata nih Pak, kalau dari kegiatan operasionalnya sepertinya adalah fragrance dan flavor ya. Nanti kita bisa mendengar lebih detail lagi. Untuk kemudian Pak Heru bisa sajikan dan bercerita kepada kita apa itu Firmenich Aromatics Indonesia. Lalu nanti setelah itu kita akan berdiskusi bersama ya mengenai upaya-upaya dan kontribusi dari Bumi Mulia Indah Lestari dan Firmenich terhadap keberlanjutan gitu. Seperti apa langkah yang sudah dilakukan, kemudian ke depannya seperti apa dan bagaimana caranya atau implementasinya selama ini, apakah kesulitannya itu begitu tinggi ataupun ternyata sangat mudah gitu. Silakan Pak Heru, kami persilakan bagikan materinya. Baik, saya mulai. Pertama saya mulai dengan, sudah langsung ya. Baik, silahkan di slideshow. Ya, baik, saya mulai. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kesempatannya untuk kali ini.
Kami ingin memperkenalkan diri. Pertama, bisa slide selanjutnya. Baik, next. Ya. Nah, ini adalah secara singkat, Bapak Ibu, terkait dengan Firmenich bisa akses ke www.firmenich.com, dan tulisan Firmenich itu seperti yang tertera di sini. Firmenich sendiri adalah perusahaan yang terbesar di dunia dalam konteks flavor and fragrance, perusahaan keluarga yang terbesar di dunia ya, dan telah memulai bisnisnya dari sejak 1895, dan berarti tahun 2020 lalu, seperti yang tertera di video tadi, kami telah beroperasi selama 125 tahun, dan kantor pusat ada di Geneva, Switzerland. Khusus untuk PT Firmenich Aromatics Indonesia sendiri, karena namanya panjang, kami singkat, kami ini disebut Firsi. Dan kami ini mengkhususkan pada teknologi flavor encapsulation, dan kami mulai beroperasi tahun 2013, diresmikan tanggal 25 Oktober 2013, lokasi kami di Jalan Margi 8, Lot S1, kawasan industri KIC di Karawang. Kami ini telah bersertifikat dan juga menerapkan integrasi sistem manajemen, ada 9001, 22.000, 14.001 untuk lingkungan, dan kemudian 45.001 K3, sistem manajemen K3, SMETA ini untuk social accountability, kemudian Halal MUI dan KOSA. Lanjutkan. Ini untuk visi tadi, kami memiliki visi dan misi. Dan tentunya khusus untuk misi, kaitannya sama tema hari ini adalah fostering safety culture and environmental friendly. Lanjutkan. Nah, kami akan menggambarkan dulu kaitannya dengan Firmenich ESG 2030 Ambitions. ESG sendiri stands for Environmental, Social, and Governance. Dan ini kaitannya dengan Sustainable Development Goals, ya, ada 17. Dan kemudian next, Firmenich sendiri menurunkannya, mengadopsinya ada menjadi ESG Ambitions 2030. Di dalamnya ada 3 pilar tentang embracing nature, climate change, dan people. Lebih detail bisa slide selanjutnya lagi. Ini ada tiga pilar yang bagaimana Firmenich secara global itu bisa menerapkan SDG dengan baik. Pertama, kaitannya dengan apa yang kita diskusikan hari ini adalah climate change, yaitu karbon positif, water neutral, zero waste to landfill, 100% renewable electricity. Karena tentang 100% renewable electricity ini, kami makanya masuk ke dalam RE 100, ya, Renewable Electricity 100, itu adalah salah satu komitmen untuk bahwa Firmenich mau menancapkan atau memasuki komitmennya dan menyatakan komitmennya untuk menerapkan 100% renewable electricity. Kemudian 100% plastic recycle dan selanjutnya. Dan tentunya tentang SDG sendiri kami terapkan ada beberapa hal juga terkait dengan produk kami, bahwa kami pun ingin bisa menerapkan renewable ingredients dan juga biodegradable ingredients, termasuk tentang people, tentang protect human rights, gender equality, no ethnic gap, 100% living wage, dan tentunya safety to our people. Kita ingin menjadi salah satu yang menjamin keselamatan bagi karyawan. Lanjut. Tolong dilanjutkan. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah nyata tentang
ambisi kami ke tahun 2030 ya, 100% renewable electricity, carbon positif, water neutral, zero waste to landfill, dan tentang juga beberapa raw material sources dan juga produk-produk kami yang nantinya akan menerapkan konteks dan konsep dari SDG ini, misalnya smart routines dan seterusnya. Lanjut. Di sini ada satu pencapaian penting yang dicapai oleh Firmenich, yaitu tentang CDP A-List 2020. Kami ini, Firmenich ini adalah perusahaan yang berkomitmen tentang climate, forest, and water, dan terbukti selama 3 tahun berturut-turut, dari 2018, 2019, dan 2020, kami mencapai AAA di climate, forest, dan water selama 3 tahun berturut-turut. Dan di dunia ini hanya 2 perusahaan yang bisa mencapainya. Termasuk kami tentunya. Firmenich maksud saya. Lanjut. Nah, sekarang tentang kami di Firsi, di PT Firmenich Aromatics Indonesia. Kami ini ingin selalu melakukan continuous improvements. Dan continuous improvements itu dijalankan dengan prinsip operational excellence. Bisa tekan slide-nya lagi, Mbak. Lagi. Nah, siklus operational excellence inilah yang kami terapkan, termasuk tentunya dalam satu hal adalah tentang environmental friendly atau sustainability. Demi menyambut juga, dan kami juga berinisiatif dan juga berkomitmen untuk menggunakan 100% renewable electricity, maka kami mengajak dan bekerja sama dengan Sun Energy untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya. Nah, ini adalah proyek yang sedang berlangsung. Jadi ini sedang berlangsung di kami. Photovoltaic capacity yang akan terpasang di kami nanti adalah 760 kW peak. Dan hal ini bisa memberikan kontribusi ekuivalen sekitar 900 ton CO2 per tahun. Sehingga kami tidak mencemari dan juga bisa mengurangi emisi CO2. Dan sisi kanan adalah area site kami. Kami ini menerapkan kombinasi antara rooftop dan ground mounted. Kombinasi ini 30% rooftop dan 70%-nya adalah ground mounted. Ada 1.600-an solar panel terpasang di dalam area ini. Area kami ini sekitar 6 hektar dan masih banyak ruang kosong. Itulah kenapa kami kan area yang ada dan juga atap yang ada untuk menghasilkan 760 kW peak ini sesuai dengan kebutuhan kami. Dan next. Ini adalah project overview. Sekarang masih berlangsung konstruksinya dan bersamaan itu kami juga mengajukan perizinan ke PLN dan juga ke SDM. Dan diharapkan dalam bulan Juli nanti kami bisa melakukan uji coba atau commissioning. Selanjutnya lagi. Ya, ini tentang kami. Operational excellence ini kami pun bisa mencapai prestasi yang bisa dibanggakan secara nasional di Indonesia. Kami tampil atau terlibat di dalam Indonesia Operational Excellence Conference and Award. Dan kami telah 4 kali kami ikut serta bisa mencapai 2 medali perak dan 2 medali emas. Dan terakhir tahun 2020 lalu kami pun bisa mencapai medali emas. Dan jadi sehingga harapannya operational excellence dan juga kepada komitmen kepada lingkungan
dan sustainability keberlangsungan lingkungan, maka ini akan memperkuat tim kami semua. Dan juga membuktikan komitmen kami ini di Indonesia, walaupun kami 100% PMA, kami pun hadir di Indonesia dengan penuh komitmen mendukung Indonesia ini menjadi maju dan juga menerapkan energi bersih, energi hijau, dan energi yang terbarukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru atas penjelasannya. Namun, apakah Pak Osmar sudah join kembali dengan kita? Karena Pak Osmar sempat menghilang. Oke, kalau gitu kita lanjutkan saja sesi diskusi kita bersama ya, Pak Heru ya, kita lanjut. Menarik banget karena ternyata, jadi mungkin kita juga perlu bertanya kepada teman-teman di sini, Bapak dan Ibu, apakah sudah pernah mengenal Firmenich Aromatics, dan ternyata dari paparan Pak Heru tadi atas upaya-upaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan itu sudah sedemikian terencana dengan baik ya Pak, dengan adopsi ESG dan ambisi di 2030, kemudian sudah diturunkan kembali lagi ke 3 pilar, yaitu embracing nature, climate change, dan juga people. Oleh karena itu, dari adopsi global dan Firmenich Aromatics Indonesia rupanya juga mengadopsi hal tersebut dengan baik gitu ya Pak, upayanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika Indonesia mengadopsi rencana global yang memang kita ini sedikit harus mengakui kita ada beberapa ketertinggalan dengan negara luar untuk hal-hal ESG ya Pak, environmental, social, and governance, hal tersebut kita ada di belakang. Dan bagaimana Pak Heru ketika akhirnya kita mengadopsi untuk Indonesia dan secara spesifik Firmenich gitu ya, ingin mengadopsi hal tersebut, apa faktor utamanya Pak Heru? Halo? Pak Heru? Apakah masih bersama kita? Sepertinya jaringannya ya. Saya kalau gitu ke Pak Osmar. Sore Pak Osmar. Selamat sore, Bu. Oke, Pak Osmar sudah kembali juga bersama kita ya. Mungkin bisa dibuka videonya Pak Osmar. Sebentar, mungkin untuk tampilan video tadi sudah mewakili yang dari yang pertama aja, Bu. Oke, baik. Ya. Kita lanjut masuk ke sesi diskusi ya, Pak. Ya. Tadi mohon maaf agak saya skip karena memang Pak Osmar baru hadir. Terima kasih Pak Osmar. Pak Osmar mau bertanya, bagaimana sejauh ini sampai dengan saat ini rencana atau dari Bumi Mulia Indah Lestari terkait dengan rencana penurunan emisi gas rumah kaca, Pak Osmar? Sebelumnya saya sampaikan dulu, Bu, perkenalkan lagi ya. Bumi Mulia saat ini ada 7 pabrik sebenarnya, Bu ya. Ada 7 pabrik. Di antaranya pabrik kita itu mendukung ya program industri hijau dari pemerintah. Nah, Bumi Mulia akan menindaklanjuti program-program ya seperti kita yang sudah lakukan, itu adalah salah satunya itu recycle plan, Bu. Jadi limbah-limbah plastik itu ke depannya kita akan recycle. Nah, plan kita sudah beroperasi di bulan Februari ini, Bu. Sudah beroperasi. Nah, jadi program industri hijau itu salah satunya adalah adanya recycle plan. Yang kedua adalah pemasangan PLTS. Ini yang sudah berlangsung di Plan Cikarang dengan kapasitas 2.530 kWp. Nah, untuk next time-nya kita akan pasang lagi di plan berikutnya itu di Plan Gresik, ya, Plan Merak di Cilegon, dan satu lagi di area di Lipo Cikarang, gitu. Nah, total yang akan terpasang itu
untuk next project-nya itu sekitar 2.700 kWp. Gitu. Nah, dengan adanya solar cell ini seperti di Cikarang, kita sudah untuk saving dari PLTS sendiri itu sekitar 6,5%. 6,5%. Memang kelihatannya kecil, Bu, dengan luas area kita ya, tapi pemakaian kita sangat besar sekali ya untuk dari Cikarangnya gitu, Bu. Iya. Nah, untuk plan selanjutnya mungkin seperti di plan Cilegon atau Merak itu nanti cukup signifikan untuk penghematan energi listriknya. Itu sekitar 15% nanti ke depannya. Mungkin begitu, Bu. Baik. Jadi ada penghematan yang memang sudah dirasakan oleh rekan-rekan Bumi Mulia ya, Pak. Instalasinya sudah berapa lama, Pak? Jadi sudah merasakan manfaatnya ini sudah berapa lama? Kita mulai aktif itu di bulan Oktober, Bu. Oktober 2020. Sudah berjalan sekarang. Dari video tadi juga kita bisa lihat instalasinya itu di masa pandemi ya, Pak ya? Iya, betul. Untuk 2,5 megawatt dengan kurang lebih instalasinya prosesnya berapa lama, Pak? Itu estimasi dari awal pemasangan sekitar 4 bulan, Bu. 4 bulan ya. Kemudian dari Oktober sampai dengan saat ini total penghematan yang didapatkan hampir 10% gitu, Pak? Totalnya mungkin lebih ya, Bu, ya, lebih, Bu. Jadi penghematan total itu udah lebih dari 10% ya, Pak? Iya. Jadi faktor utama dari Bumi Mulia Indah Lestari untuk menggunakan energi baru terbarukan, yang pertama adalah mendukung upaya pemerintah gitu ya, Pak. Ya. Kemudian yang kedua adalah penghematan. Betul. Betul ya, Pak. Kita lanjut ke Pak Heru mengenai Firmenich Aromatics Indonesia yang tadi sudah menggunakan rencananya untuk menggunakan solar sebagai sumber energi ya, Pak. Ya. Faktor utama apa, Pak, waktu itu yang direncanakan gitu ya dan akhirnya dipilih? Kenapa memilih solar panel untuk menjadikan sumber energi di salah satu plan Bapak? Baik. Inspirasinya datang di tahun lalu ya, tahun 2020. Ya, ketika itu saya baca-baca lewat LinkedIn dan saya terinspirasi oleh beberapa rekan yang telah menerapkan dan juga mendapatkan manfaat dari panel surya atau PLTS ini. Dan kemudian dari situlah saya berangkat dari situ dan juga kemudian untuk mensinergikan juga dengan semangat saya untuk berkesinambungan antara continuous improvement, operational excellence di unit kami, di afiliasi kami, lalu juga dengan global target dan juga untuk program pemerintah sendiri. Dan saya masih melihat bahwa pemberdayaan energi surya ini masih relatif kecil, gitu kan. Dan tentunya kami memiliki area yang cukup memadai untuk bisa itu terpasang juga di sini. Nah, dari semangat itulah kemudian salah satunya saya menghubungi rekan-rekan di Sun Energy, dan kita semua melakukan studi dari sejak akhir tahun 2020 dan kemudian hingga sampai awal 2021 ini. Dan proyek mulai di akhir April 2021. Tentunya harapannya bisa dituntaskan di bulan Juni ini dan bisa diawali nanti di bulan Juli 2021 nanti. Namun satu hal yang perlu ditekankan bahwa tujuan utamanya adalah sustainability itu sendiri dan penerapan renewable energy dan juga mengurangi efek rumah kaca dengan mengurangi emisi CO2, tadi sudah saya sebutkan sekitar 900 ton per tahun. Apapun yang kami bisa, kami sumbangsihkan untuk negeri ini dan juga untuk lingkungan secara global
untuk menerapkan energi yang terbarukan. Wah, masalah kemudian kami mendapatkan bonus bahwa itu menjadi ada penghematan, itu adalah bonusnya. Namun tujuan utamanya adalah berperan serta, aktif, proaktif, terlibat di dalam pemberlakuan atau penerapan energi yang terbarukan ini. Salah satunya dengan PLTS, gitu. Itu, Mbak. Iya, terima kasih Pak. Bahwa memang aksi korporasi untuk menggunakan renewable energy ini juga seperti inisiatif untuk memberikan nilai tambah yang jangka panjang gitu ya Pak ya. Yeah. Bagi Firmenich sendiri dalam kegiatan operasionalnya di Indonesia maupun mungkin juga bagi para penggunanya di dalam aktivitasnya gitu ya. Sebagai para penggunanya kan tentu membutuhkan sebuah lingkungan yang sustain, terus kemudian kita semua butuh kehidupan dan lingkungan yang lestari tentunya. Nah, bagaimana kehidupan atau lingkungan yang lestari tersebut bisa tercipta kalau dari para pelaku industri maupun para pengguna tidak mulai menggunakan energi baru terbarukan atau mungkin dalam konteks yang lebih besar adalah sustainability gitu ya Pak ya. Yeah. Oke. Lanjut ke Pak Osmar. Selain memang tadi upaya-upaya untuk menggunakan renewable energy, Pak Osmar, dan recycle yang lain, lalu faktor utama adalah untuk mendukung upaya pemerintah. Bagaimana sejauh ini pengaruh yang signifikan dirasakan oleh rekan-rekan Bumi Mulia dari aktivitas yang dilakukan tadi tuh, ada recycle, kemudian juga pengurangan limbah, apakah itu juga terkomunikasikan kepada mungkin mitra-mitra di Bumi Mulia atau mungkin sebagai Bumi Mulia sebagai mitra perusahaan lain, apakah hal tersebut menambahkan nilai begitu Pak bagi Bumi Mulia sendiri? Ya, terima kasih Bu. Nilai added value-nya sangat besar Bu dengan adanya kita mendukung program pemerintah industri hijau. Termasuk customer-customer kita undang ke Bumi Mulia bahwa kita sudah mendukung industri hijau. Perusahaan-perusahaan besar seperti Yamaha, Idemitsu itu sudah survei di tempat kita dan dia sangat antusias sekali Bu dengan program-program kita. Kita sudah memberitahu bahwa kita sudah pasang PLTS. Kedua, kita sudah melakukan recycle plan. Nah, ke depannya usaha mereka dengan kemasan plastik, botol oli, itu akan, kalau kita tidak melakukan recycle, itu berapa banyak sampah plastik di Indonesia, Bu. Makanya program ini customer kita sangat mendukung sekali, Bu. Gitu. Iya. Upaya untuk menciptakan ekonomi sirkular gitu ya Pak. Jadi apa yang dibuat, kemudian apa yang kemudian dihasilkan, upayakan untuk kembali lagi ke perekonomian, meningkatkan perekonomian juga. Sehingga ternyata dari apa yang sudah dilakukan, baik itu pengolahan limbah dan upaya untuk menggunakan PLTS atap diapresiasi ya Pak oleh mitra dan sangat diapresiasi. Ya harapannya seluruh upaya tersebut memang memberikan nilai tambah yang berjaga panjang sehingga perusahaan juga bisa lebih sustain. Kemudian kalau kita bicara industri plastik Pak, orang mungkin akan mendengarnya sampah gitu ya. Tapi ternyata di balik itu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubung yang memang memproduksi atau kemasan plastik ini untuk juga turut serta melestarikan lingkungan ya Pak Osmar ya. Betul Bu. Ya. Jadi kita harus mulai istilahnya Bumi Mulia harus leadernya di Indonesia untuk mendukung program industri hijau ini, Bu. Iya. Karena banyak kompetitor yang belum terpikirkan gitu, Bu. Jadi kita harus leadernya dulu, Bu. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Osmar. Semoga upayanya ini selalu memberikan standar
bagi industri di Bumi Mulia dan juga kepada, kalau tadi bicara kompetitor, Bumi Mulia menjadi lebih terdepan gitu ya Pak ya. Betul. Lanjut ke Pak Heru. Kalau tadi agak sedikit berbeda ya Pak Heru dengan Firmenich yang memang untuk upaya di global pun sudah sangat berambisi di 2030 itu zero emission ya Pak ya. Udah positif CO2 malah. Okay. Untuk yang 2000 untuk zero karbon netral di 2025, karbon positif 2030. Oke, 2002 sebuah usaha yang beyond bahkan dari target pemerintah nih, Pak Heru. Nah, kalau dari Bapak sendiri, apakah ada hambatan nggak sih Pak ketika sebuah perusahaan memiliki inisiatif yang baik begitu ya, dan kita tentu memiliki regulasi-regulasi yang terkait atau bahkan ada hambatannya gitu, kita belum memiliki regulasi di bidang tersebut, kemudian sehingga inisiatif pihak swasta untuk lebih menggunakan energi baru terbarukan dan inisiatif di bidang sustainable itu dijalankan, ada hambatannya terkadang. Nah, kalau dari Firmenich sendiri, sejauh ini implementasi dari aktivitas yang lain, kemudian dilanjutkan juga dengan inisiatif menggunakan renewable energy ini, mengalami kendala atau hambatan nggak Pak Heru dalam implementasinya? Tentunya pasti ada hambatan. Namanya juga niat yang baru. Walaupun Firmenich secara global ada, tapi masing-masing afiliat atau masing-masing pabrik ini juga diharapkan proaktif. Gitu. Nah, khusus untuk kami yang di Indonesia, tentunya pertama ketika niat itu akan dijalankan ya saya juga pelajari beberapa peraturan yang terkait dan relevan. Dan memang sih tidak sepertinya seolah-olah tidak terlalu mendukung. Namun kalau kita sudah punya niat dan fokus, saya punya keyakinan bahwa hal itu bisa teratasi. Dan makanya saya bekerja sama dengan rekan-rekan yang memang fokus di dunia industri PLTS ini, ya, pembangkit listrik tenaga surya. Dan saya yakin bahwa salah satunya Sun Energy ini yang sekarang kita bekerja sama, itu memiliki keahlian dan juga kemampuan dalam menempuh atau melampaui peraturan-peraturan negara dan juga teknologinya yang akan terpasang nanti di sini, dan juga konteks bisnisnya ya, khususnya dengan konsep bisnis yang build operate transfer atau BOT ini yang juga relatif masih baru juga konsep-konsep seperti ini di Indonesia, dan juga bahkan juga Firmenich secara global gitu. Saya juga belum tahu rekan-rekan saya di negara lain gitu ya, itu apakah juga di negaranya menerapkan BOT atau tidak, saya malah belum tahu sih. Namun saya tidak mau terlalu sibuk di situ, tapi pokoknya gimana caranya ini dijalankan, kita langsung berkontribusi, dan kita memang bisa menunjukkan, dan juga Firmenich sebagai salah satu investasi asing itu, kita juga harus menunjukkan bahwa mereka itu negara di Swiss ini khususnya ya, itu bahwa kita di Indonesia itu punya semangat dan niat yang nyata gitu, tindakannya pun nyata gitu, sehingga investasi ini menjadi tidak sia-sia, bahkan juga memberikan nilai tambah yang lebih besar juga buat corporate. Itu sih, Bu. Iya, benar Pak. Jadi memang kita juga perlu menunjukkan dalam skala yang lebih luas gitu ya, kepada apabila memang Firmenich memiliki headquarter di luar, sehingga menunjukkan bahwa inisiatif Indonesia itu ada gitu, dan upayanya begitu nyata. Kemudian kalau dari Pak Heru dan Pak Osmar, saya mau bertanya satu pertanyaan yang sama. Apakah kendalanya itu begitu signifikan untuk mengimplementasikan penggunaan renewable energy di
pabrik Bapak gitu sampai dengan saat ini, apakah upaya yang ingin dilakukan oleh perusahaan Bapak mengalami kendala yang signifikan atau ternyata dalam perjalanannya sangat mudah sekali gitu Pak? Mungkin bisa diceritakan? Ya, Pak Osman dulu. Ya, mungkin dari saya dulu Bu ya. Ya. Ya, seingat saya dulu, kalau dihitung-hitung PLTS itu biayanya besar sekali Bu ya. Besar sekali. Nah, setelah ketemu San ini, kita ada namanya konsep BOT itu, Bu. Nah, konsep BOT lah yang selama ini kita mau nambah lagi itu yang masang 3 plant itu, Bu. Iya. Iya, mau nambah lagi itu ya. Nah, dengan belajarnya apa? Dengan konsep yang ditawarkan San, nah itu juga yang mau saya pakai untuk merubah sistem di Bumi Mulia juga. Termasuk contohnya di tempat utilitas kita ya, termasuk itu kompresor, sealer, kita harus lakukan improve semua Bu. Karena contohnya nih, sealer pendingin kita yang sudah tua itu, kita harus ganti dengan yang baru, teknologi baru, dengan sistem BOT juga Bu. Nah, supplier-supplier itu tertarik semua untuk melakukan itu Bu. Jadi kita di sisi energi kita pakai PLTS, tetapi yang di existing kita juga harus rubah. Jadi teknologi yang lama itu kita harus rubah yang lebih efisien lagi gitu Bu. Iya, jadi kendala utama berarti kalau saya rangkum tadi adalah masalah pembiayaan ya Pak ya. Betul, betul sekali. Dengan kapasitas 2,5 megawatt, kalau kita rupiahkan rata-rata gitu ya, kita ambil range terbesarnya, mungkin ada di angka hampir 40 miliar gitu ya, kurang lebih 40-50 miliar. Betul. Sebuah angka yang kalau dikeluarkan di depan seperti juga memberatkan di masa pandemi ya. Sangat. Namun ternyata upaya untuk mengimplementasikan ini ada jalannya ya Pak. Betul, betul sekali. Semakin hari semakin diakomodasi dengan baik Pak dengan regulator. Tadi juga Pak Krisnawan sudah bercerita. Sebentar lagi akan ada regulasi yang semakin memudahkan pengguna sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan renewable energy sebenarnya sebagai sumber energi mereka gitu. Nah, tadi masalah finansial yang menghalangi dan sebagai kendala akhirnya justru sangat mudah diatasi ya Pak dengan skema BOT dari Sun Energy. Berarti apakah ada kendala dari sisi teknis ataupun barangkali yang lainnya Pak Osmar? Apakah merasa waktu itu PLTS atap ini sepertinya sulit sekali gitu ya? Kita juga belum tahu. Nah, bagaimana tuh? Istilahnya kan mengganti kebiasaan lama ke kebiasaan baru itu kan sulit ya. Kita dulu mungkin tidak terbiasa dengan apa-apa digital, namun sekarang digital. Dan bicara soal listrik, kalau dulu kita tinggal bayar sekali ke sini tanpa harus instalasi, ataupun kemudian juga mungkin ada capex yang harus disediakan. Bagaimana tuh Pak prosesnya? Apakah ternyata setelah dijalani cukup mudah kok gitu? Pengalamannya mungkin Pak Osmar bisa diceritakan? Ya. Dari kita, setelah kita meeting ya, draft kontrak diterima, itu langsung dieksekusi dengan timeline yang dijanjikan oleh Sun. Nah, di dalam timeline itu, ini hanya butuh 5 bulan. Dan sepeser pun Bumi Mulia zero investasi Bu, gitu. Dan semua biaya ditanggung oleh Sun semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Osmar. Jadi kendala yang utama adalah tadi masalah finansial atau pembiayaan di awal, namun akhirnya menemukan solusinya ya Pak Osmar ya. Iya, betul. Terima kasih. Saya beralih ke Pak Heru. Pak Heru, kalau Firmenich ini baru akan mengimplementasikan, sedang dalam tahap juga. Pak Herunya? Nggak ada? Pak Heru keluar ya? Oke, mungkin kendala jaringan. Kalau begitu kita lanjutkan dengan Pak Osmar. Kemudian Pak, berarti saat ini Bumi Mulia ada berapa plan ya Pak? Kayaknya banyak banget, satu plan aja 2,5 mega gitu. Iya,
Jadi memang yang cukup besar dengan luas 4 hektar ini di Pelan Cikarang Ibu ya, itu dengan kapasitas 2,5 mega. Nah untuk yang pelan yang selebihnya itu di Pelan Gersik itu ada 500 kWp, di Pelan Legon itu 1,3 mega, sedangkan di yang di Cikarang kita kapasitas 900 kWp dulu Bu. Nah ke depannya dengan perluasan itu kita di Lipo Cikarang itu ada 8 hektar luasnya. Nah untuk ke depannya kemungkinan itu juga diekspan itu dengan PLTS Bu. Karena ini dalam taraf pembangunan buildingnya Bu. Oke. Kita sudah programkan itu sampai untuk 15 tahun mendatang gitu Bu. Sebuah ini banget ya Pak, besar banget kalau kita bicara kapasitas bahkan, dan Bumi Mulia willing untuk menggunakan atau merubah dari sumber energi yang lama, fosil, ke sumber energi yang baru setelah merasakan manfaatnya. Mungkin ini ya Pak yang memang belum dirasakan oleh para pelaku industri yang lain, seperti pertama pasti ragu, apakah ini menguntungkan buat mereka, kemudian yang kedua bagaimana sistemnya, terus kemudian apakah ini reliable gitu ya, stabil, karena ini kita bicara listrik. Ketika kita bicara listrik artinya kan memang harus stabil untuk kegiatan operasional perusahaan tersebut. Begitu, dan ternyata setelah 6 bulan dirasa kendalanya sangat minim dan itu bisa diakomodir dengan baik. Terima kasih Pak Osmar. Saya beralih ke Pak Heru. Pak Heru, apakah sudah kembali bersama kita? Saya mungkin membuka sesi tanya jawab. Apabila rekan-rekan ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu, bisa dituliskan di kolom question and answer yang nanti akan dijawab oleh narasumber kita pada sore hari ini. Ada Pak Osmar dari Bumi Mulia Indah Lestari dan ada Pak Heru juga dari Firmenich Indonesia. Pak Heru, apakah sudah bisa join? Instalasi 2,5 megawatt kurang lebih 4 bulan ya Pak? 4 bulan itu sudah dengan hanya instalasinya saja atau bagaimana Pak? Oh, itu hanya instalasi Bu ya, belum tidak termasuk delivery-nya PLTS-nya Bu, hanya instalasi. Oke, baik. Jadi setelah instalasi itu ya, jadi 4 bulan itu sudah termasuk commissioning plus trial-nya Bu, sudah termasuk. Ada nggak Pak? Pastinya ketika ide ini datang dari Pak Osmar juga selaku engineering manager, kemudian ide ini karena memang belum terbukti dan dirasakan, ada pendapat yang kurang setuju begitu terhadap implementasi ide ini. Nah, kemudian bagaimana Pak Osmar meyakinkan bahwa teknologi, kemudian implementasi ini akan memberikan manfaat bagi bisnis? Ya, sebenarnya kan sejarahnya solar cell ini kan penemuannya sudah seabad yang lalu sebenarnya Bu. Hanya di Indonesia ini memang penerapannya mungkin terbelakang ya Bu ya. Jadi ya saat inilah Bumi Mulia akan membuktikan bahwa betul PLTS itu sangat efisien, sangat menunjang di sistem di produksi kita Bu. Gitu. Iya, sehingga akan memberikan nilai manfaat ya Pak ya. Betul. Pak Heru, sudah kembali lagi bersama kita? Ya Bu, maaf. Dengar ya. Tadi kita sampai pada pertanyaan kendala Pak atau hambatan. Mungkin Bapak juga bisa bercerita mengenai proyek yang lain selain memang penggunaan renewable energy dari inisiatif-inisiatif yang mewujudkan ESG tadi gitu ya. Apakah ada kendala yang dialami oleh Pak Heru atau kemudian bagaimana ceritanya Pak? Oh ya, kendala tidak terlalu banyak sih. Memang
tantangannya hanya memperkenalkan konsep yang baru, yaitu belum terbiasa saja bahwa di kami ini ada konsep BOT. Jadi disangkanya selalu capex, sehingga menimbulkan kesan bahwa udah berat gitu. Namun ya tentunya karena kami, khususnya saya, sudah mempelajari dan juga sudah mendapatkan penjelasan dari rekan-rekan Sun Energy khususnya gitu. Ya saya berusaha meyakinkan juga bahwa ini konsep yang bagus gitu, yang menguntungkan kita, tidak membebani, dan juga langkah nyata untuk menerapkan renewable electricity itu menjadi bisa diwujud nyatakan gitu. Kalau dari konteks peraturan sampai sejauh ini sih belum terlalu banyak kendala juga ya, karena kami pun juga kan baru mengajukan perizinannya dan sekarang sedang berproses gitu. Dan tentunya kalau melihat pengalamannya dari teman-teman di Bumi Mulia, saya yakin pun kendala itu semakin hari semakin lebih ringan, karena sinergitas antara semangat pemerintah, khususnya tadi yang ditunjukkan dengan kemudahan-kemudahan peraturan yang lebih baru lagi, sehingga ke depannya pasti akan juga lebih mudah gitu. Pada intinya sih kendala selalu ada. Rasa khawatir dan takut itu pasti ada juga, namun kita kan harus bisa mengatasinya. Itu aja. Setuju, Pak. Tadi sejalan dengan slogan yang ada di slide Bapak, inovatif ya, Pak. Jadi karena adalah untuk terus berinovasi, apapun kendalanya tentu kita yakin akan ada solusinya ya, Pak Heru ya. Betul. Terakhir nih, Pak, sebagai juga mungkin menutup diskusi kita sore ini. Jadi kalau kita dengar dari Pak Heru dan Pak Osmar, dari inisiatif baik untuk menjaga lingkungan, kemudian kendala yang ada, sebenarnya kan tidak ada alasan yang cukup berat gitu ya untuk kita memberikan kontribusi untuk turut melestarikan lingkungan. Namun sebenarnya kenyataan yang dihadapi adalah tidak terlalu banyak juga nih, masih ada perasaan ragu gitu dari para pelaku industri, Pak, untuk menggunakan ini, atau saya lebih baik menggunakan yang lama saja, nanti ribet, atau mungkin aplikasinya saya juga belum tahu, teknologinya juga belum terbukti, misalnya seperti itu. Ada keraguan-keraguan seperti itu. Kalau dari Pak Heru dan juga Pak Osmar sendiri, apa nih Pak yang ingin disampaikan dari proses yang Bapak alami dan juga dari strategi yang tadi cukup baik gitu ya, kemudian diimplementasikan, lalu menghadapi kendala dan mengatasi solusinya, itu ada yang ingin disampaikan, Pak? Mungkin bagi rekan-rekan yang lagi ragu nih untuk menggunakan energi baru terbarukan atau masih lihat-lihat dulu deh gitu. Silakan Pak Heru. Memang kendala awal itu selalu pasti ada di dalam pikiran kita. Terjadi namanya relaktansi atau mental block. Khususnya bagi yang belum mengetahuinya gitu. Namun saya sih ajak untuk teman-teman dunia usaha itu sering baca aja, membaca segala macam informasi teknologi yang terkini, khususnya tentang PLTS ya, dan bagaimana caranya menerapkannya. Dan khususnya juga kita tentunya fokus kepada bisnis kita. Oleh karena itu, carilah atau ajaklah partner yang berkompeten dan memang ahli di bidang itu. Salah satunya kalau PLTS ini adalah Sun Energy. Dengan partnership ini, itu akan membuat diskusi kita menjadi lebih interaktif, dan juga plus membaca tadi juga akan menambah informasi-informasi teknis sehingga keraguan-keraguan itu tuh bisa ditanggulangi, dan keyakinan itu dan juga kepastian bahwa
ini itu memang bisa diterapkan dan langkah ke depannya itu mengecil gitu, kendalanya itu bisa diwujudkan. Dan tentunya khusus untuk renewable energy ini sendiri. Tadi Pak, sebelum jaringan saya terputus, Pak Osmar sempat berbagi juga bahwa konsep BOT ini akhirnya memancing juga pikiran baru dari teman-teman di Bumi Mulia untuk menerapkan konsep yang sama untuk teknologi yang lebih baru lagi di peralatan yang lain. Hal yang sama juga yang ada di dalam rencana kami di sini, khusus untuk renewable energy ini kan seperti tadi dipaparkan oleh Bapak Krisnawan ya, bahwa ada banyak ternyata kan, ada surya, ada bayu, kemudian bioenergi. Nah, kami juga terbersit untuk mengembangkan diri juga untuk melakukan inovasi teknologi, penerapan inovasi teknologi dan juga continuous improvement implementation di kami ini untuk menerapkan renewable energy yang lain lagi. Ya, salah satu yang baru terpikir yaitu tentang biomass atau bioenergi. Itu salah satunya. Gitu. Langkah untuk selanjutnya lagi. Sehingga pabrik kami ini bisa dikatakan implement clean, green, and renewable energy as much as possible, as maximum as possible. Itu sih. Dan juga pastinya pasti ada nanti juga pasti akan terbuka juga informasi baru, aplikasi baru lagi untuk terus diterapkan. Terima kasih. Baik, Pak Heru. Terima kasih. Semoga upaya dan niat untuk mewujudkan clean green energy di Firmenich Aromatics Indonesia juga memberikan nilai yang baik gitu ya Pak, bagi keberlangsungan bisnis Firmenich di Indonesia maupun global secara keseluruhan. Dan kita ke Pak Osmar, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak terkait dengan tadi kita sudah bicara mengenai hambatan, kemudian solusinya, dan bagaimana upaya atau apakah Bapak bisa menyampaikan untuk mengajak nih para pelaku industri yang rasanya masih ragu untuk menggunakan bukan solar PV saja mungkin yang memang cocok atau tepat di pabrik atau bangunan tersebut gitu ya, karena memang sumbernya juga tidak hanya satu. Kita memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Apakah ada closing statement Pak Osmar? Untuk PLT sendiri sebenarnya secara teknis pemasangan dan teknologinya itu nggak usah diragukan lagi. Itu pasti nyata ada, hasilnya sudah ada. Dan sekarang itu sel surya dengan keluarannya salah satu produk itu yang namanya GI, itu menghasilkan satu kepingnya itu sudah di angka 540 WPB. Sudah sangat efisien. Jadi dengan atap roof bangunan dengan teknologi sekarang itu sangat efisien sekali. Ya. Jadi untuk rekan-rekan yang lain dari saya itu untuk pemasangan teknis teknologinya nggak usah diragukan karena PT Sun sudah sudah expert lah di bidangnya gitu. Nah hanya nanti mungkin masalah di regulasi, tapi semua itu ada istilahnya solusinya semua ya. Walaupun mungkin regulasi di pemerintahan harus kita ikutin, kita terapkan juga gitu di regulasinya. Baik, terima kasih Pak Osmar dan Pak Heru. Pada di sesi diskusi sore ini kami sangat mengambil hal-hal positif dari upaya PT Bumi Mulia Indah Lestari, kemudian juga Firmenich Aromatics Indonesia dalam mengimplementasikan konsep ESG gitu ya. Apapun tujuannya, objektif dari perusahaan yang pasti kita bersama-sama berupaya berinovasi, mewujudkan satu yang terbaik
baik itu bagi perusahaan itu sendiri, kemudian juga bagi Indonesia secara lebih luas ya Pak ya. Nah, menutup acara kita pada sore hari ini, kami ada sedikit polling Pak untuk para peserta. Kita ingin tahu feedback-nya terkait dengan acara ini, dan yang lebih lanjut lagi adalah apakah sebenarnya setelah pemaparan pada sore hari ini mereka tertarik nggak sih untuk menggunakan sumber energi baru terbarukan sebagai sumber energinya gitu ya di bangunan mereka. Maka kita coba lihat, kita akan launch polling. Apakah sudah bisa terlihat? Ya, kita akan polling selama 1 menit. Bapak dan Ibu mungkin bisa memberikan pendapatnya dan juga memberikan feedback kepada kami sebagai penyelenggara, apakah memang cara ini memberikan insight gitu ya. Kemudian juga dua pertanyaan terakhir, setelah mengikuti webinar ini, apakah Bapak dan Ibu tertarik untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga surya? Dan jawabannya di sini Pak Osmar dan Pak Heru 65% tertarik, namun belum tahu kapan akan mengimplementasikannya. Jadi pingin tapi masih ada keraguan sedikit gitu ya. Dan manfaat PLTS yang menarik tentunya ada dua nih, 50% aspek penghematan dan aspek lingkungan. Jadi masih ragu-ragu rupanya. Oke, saya akhiri polling ini. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Pak Heru Adi Siswanto selaku Director Operation dari PT Firmenich Aromatik Indonesia, kemudian juga Pak Osmar Sihite selaku Engineering Manager PT Bumi Mulia Indah Lestari atas sesi diskusi pada sore hari ini, kesediaannya untuk membagi pengalaman kepada kita semua. Semoga acara sore hari ini memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu dan juga bagi Indonesia secara keseluruhan. Akhir kata, kami dari Sun Energy, dari panitia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada acara webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru dan Pak Osmar, mungkin kita akan tinggal sejenak untuk foto bersama. Terima kasih kepada rekan-rekan dan Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Tadi sempat puncaknya ada 75 orang yang hadir. Kita mungkin akan foto bersama. Satu, dua. Sekali lagi. Satu, dua. Terima kasih Pak Osmar Sihite dan juga Pak Heru Adi Siswanto. Semoga kita memberikan manfaat ya Pak ya pada sesi diskusi sore hari ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Pak. Ya.